Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, survei elektabilitas Anies cuma 5% katanya. Ya, LSI Dinja disomasi oleh Partai Nasdem. Ini menarik begitu kan? Kenapa ya survei-survei yang ada selama ini semakin memojokkan Anies Baswedan begitu kan ya? Bahkan hanya terdiri 5% begitu. Kenapa tidak hanya 0% begitu di situ begitu. Tapi pada akhirnya masyarakat sudah paham bahwa Anies Baswedan disambut di mana-mana loh begitu kan ya. Disambut luar biasa di situ begitu. Faktanya antara lembaga survei dengan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ternyata berbeda begitu kan. Lembaga survei itu kan hanya melihat sekilas saja begitu kan ya. Tetapi faktanya di belakang mereka begitu. Ya, seperti di Makassar ya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah antusiasme sangat luar biasa sekali begitu ya. 5% itu artinya berapa juta cuman begitu kan ya. Jadi inilah yang kemudian ya dari Partai Nasdem disomasi begitu kan ya. Apa namanya survei-survei seperti LSI Indonesia ini sebenarnya kan tidak sesuai dengan fakta yang ada begitu. Karena pada hakikatnya orang-orang yang kemudian tidak begitu terlalu percaya terhadap lembaga survei begitu kan ya, agak resah melihat hal seperti ini begitu kan ya. Seolah-olah masyarakat di ombang-ambing begitu kan ya. Padahal hakikatnya di masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi terhadap lembaga-lembaga survei. Ngapain kita harus percaya terhadap lembaga survei yang kemudian surveinya ya itu aja mereka begitu. Sayang begitu kan, seribu sayang. Bagi saya maka kenapa Partai Nasdem itu bisa mensomasi dari lembaga survei seperti ini, karena pada hakikatnya hal-hal inilah yang kemudian tidak perlu ditampilkan kepada publik begitu kan. Ini disomasi loh begitu ya. Yang namanya survei itu produk ilmiah kok disomasi, hasilnya survei bisa dijadikan gambaran dan bahan evaluasi. Ya, bila merasa aneh dan nggak percaya ya abaikan saja begitu. Ya, karena memang tidak begitu percaya begitu kan. Kata siapa ilmiah begitu kan. Kalau ada orang yang kemudian dibayar mereka begitu kan, itu sudah tidak ilmiah mereka. Ya, apapun kalau sudah dibayar, apapun itu ya tidak ilmiah mereka begitu ya. Gimana untuk mau mengatakan bahwa ini ilmiah kalau ini ada hanya bayaran, pesanan, tergantung dari sponsor mereka begitu kan. Walaupun metodenya diletakkan seolah-olah metodenya ya ilmiah di situ kan kelihatan mereka begitu ya. Mantap ya penipuan, jangan kasih ruang penipu ya, berlabel ilmiah. Suruh tunjukkan data di pengadilan, jangan kasih ampun ya. Survei LSI bilang elektabilitas Anies di Sumut hanya 5%. Padahal Mei 2023 LSI bikin survei yang sama, hasilnya elektabilitas Anies 32,6% ya. Mereka nggak percaya elektabilitas Anies anjlok 28% dalam waktu 4 bulan dong ya. Nasdem ini aneh begitu kan, katanya begitu. Ini pro dan kontra begitu ya. Survei itu mestinya nggak jauh beda dengan kenyataan ya nanti. Kalau jauh beda namanya bukan survei tapi penipuan. Kalau lembaga survei yang hasilnya beda jauh dengan realnya harusnya diberi sanksi atau dibubarkan sekalian. Nanti ya kita lihat setelah pemilu di 2024. Ini banyak sekali ya komentar-komentar netizen. Bagi kami adalah bahwa lembaga survei itu yang kemudian berkedok ilmiah itu kan sebenarnya kan cari nafkah mereka begitu. Kata Anies Baswedan kan seperti itu begitu. Kenapa cari nafkah? Karena pada hakikatnya kita lihat saja realitasnya. Anies Baswedan disambut kok di mana-mana begitu kan. Kok bisa dapat 5% begitu. Seharusnya kan kita lihat saja di Makassar itu berapa juta orang begitu di situ begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra hal-hal seperti ini. Tapi menurut saya pribadi ya semakin lembaga survei menunjukkan tidak kredibelnya, itu semakin yang menunjukkan ya seolah-olah menggali kuburnya sendiri begitu kan ya. Dia blunder mereka begitu. Survei elektabilitas Anies cuma 5%, LSDDJA ya disomasi oleh Nasdem ya. Bahkan beda advokasi hukum bahu ya DPW ya Partai Nasdem Sumatera Utara Sumut melayangkan somasi di lingkungan survei ya Indonesia. Mereka tak terima dengan hasil survei LSI Dinja yang mengatakan bahwa elektabilitas bakal calon presiden Capres Anies Baswedan terkait Pilpres di 2024 di Sumut hanya 5%. Sementara itu, Ketua DPP Nasdem Sumut Iskandar Esti mengatakan bahwa elektabilitas dua rival Anies yakni Ganjar dan Prabowo memperoleh 65% dan Prabowo Subianto 30%. Ini kan aneh mereka begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya hal-hal seperti itulah bagaimana cara ya memberikan opini kepada masyarakat. Seharusnya tidak begitu percaya dan tidak perlu ditanggapi begitu kan ya. Semakin ditanggapi surveinya semakin kecil begitu. Kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut dan kami juga ingin menguji hasil survei ini karena adanya kejanggalan ya, ujar ya Iskandar didampingi ratusan advokat.
Iskandar menjelaskan kejanggalan yang dimaksud di antara pada Mei 2003, LSI pernah merilis hasil survei ya bahwa elektabilitas Anies Baswedan 32,2%. Nah, 6%. Artinya hanya dalam waktu 4 bulan elektabilitas Anies Baswedan turun 28%, rata-rata hampir 7% tiap bulannya. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah survei. Kemudian ya, dalam lihat survei tersebut semuanya dalam bulatan tanpa ada ya desimal. Ketiga ya, hasil survei itu bertolak belakang dengan realita dan fakta di lapangan yang kami mendapatkan ya. Bahkan kemudian dari 33 kabupaten atau kota yang ada di Sumut, 30 kabupaten atau kota merupakan basis dukungan Anies Baswedan, terutama di wilayah pesisir timur dan Tapanuli Selatan. Ya, maka disinilah yang kemudian jangan terlalu percaya terhadap lembaga survei begitu kan. Lembaga survei ya bisa saja memainkan peran seperti ini begitu. Ini kan kacau mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau masih ditanggapi ya semakin jadi mereka begitu. Ini. Bahkan tak hanya itu, Iskandar ya juga mempertanyakan sebaran responden atau sampel yang diambil serta ya jumlah responden atau sampel yang dilakukan di Sumut. Iskandar juga mempertanyakan sumber dana survei itu apakah berasal dari dana sendiri atau berasal dari partisan atau sponsor. Ya tergantung sponsor mereka, begitulah siapa yang bayar. Bahkan Iskandar juga menuding bahwa sebagian lembaga survei telah dibeli atau dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik dalam rencana besar untuk melakukan kecurangan pemilu melalui legitimasi lembaga survei. Iskandar meminta agar lembaga survei yang melakukan kegiatannya bisa profesional sehingga menjadi acuan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya pada pesta demokrasi 2024 mendatang. Wow, ada apa begitu kan? Saya yakin dan saya yakinnya hal seperti inilah yang kemudian menghancurkan ya atau menghambat demokrasi demi ya cuan mereka begitu. Karena inilah bisnis mereka begitu. Kata Anies Baswedan ya cari nafkah, wajar dong katanya begitu. Ya silahkan begitu, tidak menjadi masalah. Maka Partai Nasdem sebenarnya semakin seperti ini mungkin ya dia semakin jadi memberikan opini itu. Jangan ditanggapi aja mereka. Gampang kan begitu kan. Orang-orang seperti ini begitu kan ya terhadap lembaga-lembaga survei yang ada begitu. Baik lembaga survei yang mainstream begitu kan ya, yang kemudian sudah jelas mereka afiliasinya ya biarkan aja mereka begitu ya. Adi menyebutkan ya di sini survei yang dilakukan di Sumatera Utara merupakan hasil ya breakdown dari survei nasional yang melibatkan 1.200 responden dari hasil survei itu. Bahkan Aji ya berharap survei itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk menaikkan elektabilitas baca pres koalisi perubahan. Itu sudah jelas mereka begitu kan. Tanggapannya gimana begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya Anies Baswedan akan menang telak di situ. Akan buktikan aja nanti begitu. Karena pada hakikatnya di Makassar saja wah luar biasa mereka begitu kan disambut di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.